Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umur mudasyatuha wal mudasyatil bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa bersama-sama untuk bermuwajahah mengkaji tentang Islam yang di bulan Ramadan ini. Wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita banyak kenikmatan. Tentu nikmat iman, nikmat Islam, dan yang terlebih lagi adalah nikmat untuk bertolabul ilmi. Meskipun masih dalam kondisi online ya. Kondisi online. Dan jane ngene iki yo wis pantes-pantes sih. Gimana wong kelihatannya dunia sudah mulai rame. Pasar yo rame, dalan-dalan ya wis rame, tapi wong itulah umat Islam ya, yang selalu sabar dan sabar, ngalah lan ngalah gitu. Karena kita punya ulama dan kita mengikuti apa yang menjadi keputusan para ulama gitu. Banget ora pantese nek ulama mengatakan A dengan setiap istimbat dan ijtihadnya, kemudian kita mengatakan B nekat hanya bermodalkan penobalkan keberanian ya. Ya sudah, kita manut apa yang menjadi keputusan para ulama, tetap berdiam di rumah dan ngaji online ya kita mengikuti. Kita bersabar, semoga sabar kita ini menjadi sebuah jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Habibina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita nikmat iktiba, yaitu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak kaum muslimin yang dia mencintai Rasulullah, tapi untuk beriktiba kepada Rasulullah itu masih berat. Setiap kaum muslimin adalah orang yang mengikuti Rasulullah secara globality ya. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," itu kan teruntuk kepada orang-orang kafir. Ayat ini sebenarnya kepada orang-orang kafir loh ya, bukan kepada orang Islam, bukan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Khitabnya ini adalah kepada orang-orang kafir Nasrani dan kafir Yahudi. Khitabnya di dalam tafsir sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi kita mengambil ayat itu kan bukan hanya kekhususan sebab, tetapi juga keumuman lafadz. Lah keumuman lafadz ini
diperbolehkan untuk setiap kaum muslimin agar mereka istiqomah dalam beriktiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keumumannya? Kalau engkau mencintai Allah, ya ikuti Rasulullah, kan gitulah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila engkau mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, artinya sebenarnya setiap orang yang sudah berikrar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu sesungguhnya orang-orang yang sudah mengikuti seruannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah mengikuti apa? Ikut jadi orang Islam gitu. Secara global seperti itu. Jadi nggak bisa kita katakan wong Islam kok gak melok Nabi loh. Jadi wong Islam itu sudah ikut Nabi gitu. Jangan ampun salah paham ya. Gelem dadi wong Islam, jadi mau menjadi seorang muslim itu adalah sudah ikut seruannya Rasulullah. Nggih, menjadi orang Islam itu sudah ikut seruannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau kemudian ini menjadi istimbat oleh para alim ulama, bukti mengikuti Rasulullah menjadi seorang muslim, maka dia harus beribadah dengan cara apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terlebih lagi dalam berakhlak. Dalam berakhlak kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan pernah bosan-bosan kita mengucapkan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iktiba dalam ibadah wajib. Iktiba dalam sunnah adalah sebuah konsekuensi. Dalam keseharian, dalam muamalah, konsekuensi kita sebagai seorang Islam ya beriktiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Mengucapkan sholawat adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Bukankah ketika kita mendengar nama seseorang yang kita cintai, hati kita berdebar-debar? Bukti kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdebar hati kita ketika nama Rasulullah itu terdendangkan, terkumandangkan, terdengar di telinga kita. Maka ketika ada Allahumma sholli ala Muhammad, maka tidak ada kata lain kecuali kita menyaut nama itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendengar Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada kata lain. Kita langsung menyaut Allahumma sholli alaihi wasallim wa barik alaihi. Masya Allah. Ketiga kalinya, ikhwan, luruskan niat dalam mengkaji Islam. Dan mari kita niatkan. Karena Allah itu melihat bukan hanya sekedar amal, tapi yang paling dalam adalah melihat kondisi hati dan kolbu kita.
Ya, melihat kondisi hati dan kolbu kita. Bagaimana hati kita dalam beramal. Bukan sekonyong-konyong beramal. Aku sholat, aku zakat, aku haji, aku jihad, aku dakwah, aku puasa, aku sedekah. Bukan sekonyong-konyongnya beramal. Tapi Allah melihat kondisi hati kita. Bagaimana kondisi hati kita ketika kita beramal? Apakah ketika kita beramal itu sudah ikhlas karena Allah? Atau kita beramal itu karena ingin dipuji oleh manusia, mencari perhatian makhluk, sehingga kita dianggap orang yang wow, menjadi orang yang keren, menjadi orang yang wah, dianggap alim, dianggap pinter. Apakah gara-gara itu? No, tidak seperti itu yang kita harapkan. Maka dalam setiap kita mengkaji Islam, belajar, luruskan niat. Niatkan itu karena Allah semata. Maka berdoalah kepada Allah ketika kita belajar. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kepada sedulur semuanya, tak lupa ayo kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini mungkin sedang sakit. Semoga disembuhkan oleh Allah. Ayo kita doakan Allahumma asfih. Allahumma asfih. Anta syafi. La sifa'an la sifa'uka safi'an. La yughadir saqama. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan. Ya, kemudahan di dalam beramal soleh. Banyak orang yang ingin beramal soleh, tetapi Allah belum berikan dia petunjuk. Maka bahagialah kepada saudara-saudara yang hari ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal soleh. Jaga niat selalu. Semoga teman-teman yang hari ini kesusahan diberi kebahagiaan. Hari ini yang banyak musibah, semoga segera diangkat musibahnya. Dan istiqomahlah di dalam berpegang terhadap Quran dan Sunnah. Karena berpegang terhadap Quran dan Sunnah itu adalah menjadi bukti keimanan kita kepada Rasulullah. Warisan Rasulullah adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah setiap kaum muslimin. Jangan pernah membenci kaum muslimin. Jangan pernah Anda merasa lebih hebat dari orang lain, saudaraku. Ini saya wanti-wanti kepada diri pribadi saya dan kepada antum semuanya. Cintailah kaum muslimin. Kami tidak pernah mengajarkan untuk berbangga-bangga dengan kelompok kami. Kami tidak pernah mengajarkan bahwa kita adalah kelompok yang paling benar. No, itu bukan ajaran yang pernah kami berikan. Kami para asyatid selalu mengajarkan bahwa muslim satu dan muslim satu yang lainnya kasajatun wahid, bagaikan sebuah tubuh, satu tubuh. Maka ayo kita cintai kaum muslimin, kita sayangi kaum muslimin. Dan bukti cinta kita adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak dalam kema'rufan dan melarang terhadap setiap hal yang kemungkaran. Bukti cinta kami kepada kaum muslimin adalah watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, watawasaw bil marhamah, yaitu menasihati dalam kebenaran. Menasihati kami, menasihati dalam kesabaran, dan menasihati dengan cara marhamah, dalam kasih sayang. Ikhwan dan akhwat, tak lupa mari kita doakan guru-guru kami, guru-guru kita semuanya. Semoga guru kita, ustadz kita, masyayikh kita, murabi kita, semuanya yang pernah berjasa dalam masalah kemaslahatan agama yang hari ini bisa kita rasakan. Semoga Allah menerima amalnya, mengampuni dosa-dosanya, dan menjaga beliau yang masih hidup
dan mungkin di antara guru-guru kita sudah ada yang wafat. Maka semoga Allah menerangi kuburnya, mengirim dari setiap amal-amal soleh yang mengalir apa yang pernah kita amalkan. Dari guru-guru kita, mereka berjasa. Dan semoga guru-guru kita yang masih hidup, semoga dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, dikasih panjang umur dan selalu istiqomah di atas Islam ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar tentang masalah tokoh, yaitu tokoh yang fenomenal hari ini karena syair lagunya didendangkan. Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin Al-Humairah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kelahiran dan perkembangan Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Tak ada yang menyangka bahwa anak kecil yang bernama Aisyah radhiyallahu an dilahirkan di Makkah tahun 6 kenabian. Ini didasarkan perhitungan bahwa Nabi mengkhitbahnya pada usia yang ke-6 setelah 2 tahun berselang atau kurang lebih itu. Sebagian riwayat mengatakan, pakar sejarah mengatakan dipinang pada umur 7. Sebagian dipinang pada umur 6. Khadijah sendiri meninggal 3 tahun sebelum Hijriah. Nabi kemudian berkumpul dengannya, yaitu dengan Ibunda Aisyah, pada bulan Syawal di penghujung bulan ke-8 dari Hijriah Madinah. Yang waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berusia 9 tahun. Ketika Rasulullah meninggal, maka saat itu Sayyidah Aisyah baru berumur 18 tahun. Jadi Sayyidah Aisyah dipinang ketika umur 6, sebagian riwayat mengatakan umur 7. Kemudian kumpul dengan Rasulullah membina mahligai rumah tangga pada umur 9 tahun. Dan Sayyidah Aisyah ditinggal Rasulullah wafat saat itu umur 18 tahun. Sayyidah Aisyah tumbuh dalam lingkungan Arab yang tradisional. Karena bapaknya, sebagaimana adat yang berlaku dalam lingkungan pembesar Arab, menyerahkan pengasuhannya kepada keluarga Arab pedalaman. Diserahkan pengasuhnya kepada Bani Mahzum. Keluarga inilah yang nantinya mengenalkan pada pola kehidupan pedalaman yang masih kuno dan masih murni. Bahasanya masih murni orang Arab fasih. Mengajarkan kepada kefasihan berbicara, menanamkan sifat-sifat kearapan yang sangat tulen. Pola hidup itu kemudian menjadi dasar baginya untuk tumbuh dalam suasana keislaman yang kuat karena ia lahir setelah terpancar cahaya Islam. Dalam keluarga muslim, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang pertama menyatakan diri masuk Islam dari kalangan laki-laki. Demikian pula ibunya Ummur Ruman, termasuk kaum muslimat awal yang masuk Islam juga. Sayyidah Aisyah sendiri ketika masuk Islam bersama saudara perempuannya Asma, jumlah pemeluk Islam tak lebih dari 20 orang. Sehingga ia pun termasuk dalam hitungan kaum muslimat awal. Jadi Aisyah
waktu itu masih kecil ya. Jadi apa ya? Masuk bagian dari yang secara otomatis masuk Islam. Secara garis keturunan dan keluarga, Sayyidah Aisyah memiliki garis keturunan dengan kabilah Arab yang cukup terhormat, yakni kabilah Taim, yang merupakan suku pendukung dari Quraisy, yang dikenal dengan keberanian dan menjaga kehormatan. Terlebih bapaknya itu kan Abu Bakar Siddiq, di mana Abu Bakar Siddiq itu adalah seseorang yang dia pandai dan pakar dalam masalah nasab. Di mana ada perbedaan nasab di kalangan kaum Makkah, orang Quraisy terlebih, maka dia akan bertanya kepada Abu Bakar Siddiq. Maka kelak Ibunda Aisyah atau Sayyidah Aisyah, dia nanti juga wanita muslimah yang dia pakar soal nasab. Dan kelebihan kaum Quraisy dalam masalah nasab inilah nanti yang menginspirasi dalam soal sanad, dalam masalah ilmu hadis. Jadi diambil dari kebiasaan orang-orang Quraisy dalam mereka lihai dalam melihat nasab. An. Yang itu nanti menginspirasi menjadi sanad di dalam masalah riwayat. Kabilah ini sangat menjunjung nilai kemuliaan. Jiwa dagangnya dibangun atas amanah dan interaksi yang sangat supel. Dan banyak bergelimang kekayaan. Suku Quraisy yang saat itu menjadi pemimpin Arab sangat mengandalkan kabilah ini. Kabilah ini bahkan berbentuk sebuah lembaga di salah satu tokohnya, yakni adalah Abdullah bin Jad'an, yang berfungsi membantu orang yang teraniaya, menolong orang yang sengsara, dan mengangkat nasib orang yang lemah. Seperti itu mulianya kabilahnya di mana Sayyidah Aisyah dibesarkan. Kabilah ini juga menekankan kepada para pembesarnya, yakni bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, untuk memperhatikan permasalahan hidup bermasyarakat yang saat itu sangat penting, menyangkut pemberdayaan rasa persamaan darah, pembebasan utang bagi yang tidak mampu, dan penerapan diat dan denda. Jadi kebiasaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu adalah bapaknya Sayyidah Aisyah, itu kalau ada orang-orang yang dia lemah, tidak punya harta, dan dia tidak bisa makan, itu kebiasaan Abu Bakar Siddiq memang sejak dulu sebelum dia masuk Islam ya, wonge ancen apa yo, lumo, seneng weweh, seneng berbagi ya. Dan itu ternyata menurun sifat dan akhlak itu kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu an itu terkenal orang yang dermawan. Terkenal dengan orang yang suka berbagi dan suka membagi-bagikan hartanya. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Keluarga Aisyah adalah keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana aslinya adalah Abdullah bin Abi Khufahah, Utsman bin Amr bin Amru bin Ka'ab bin Sya'ad, At-Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luhai. Sampai pada ini tampak adanya pertemuan garis keturunan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Garis Nabi SAW pada nama Murrah bin Ka'ab, artinya Aisyah lahir pada garis yang mulia. Ada ketemu. Yang nanti Sayyidah Aisyah juga menikah dengan Rasulullah SAW sebagaimana saya katakan tadi. Sedangkan ibu Abu Bakar Siddiq, ibu Abu Bakar adalah Ummu Khair As-Salman bin Sakhr bin Umar. Ia adalah anak perempuan dari paman Abu Khufahah yang telah melahirkan Abu Bakar pada kedua ketiga tahun gajah, yang lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Ummu Khair termasuk orang yang membaiat Nabi Muhammad SAW. Ini keluarga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekilas kepribadian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha agar kita ngerti ya.
Ini ada lagunya, kemudian bagaimana kepribadian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an kita harus ngerti. Aisyah radhiyallahu an adalah wanita yang teguh, yang punya prinsip yang sangat luar biasa, kuat. Dan itu terbukti loh. Sampai adanya perang Jamal, Ibunda Aisyah kontra dengan Ali radhiyallahu an, menuntut bagaimana pembunuhan atas Utsman bin Affan diselesaikan. Itu karena sikap teguh berpendirian dalam berpendapat. Seorang wanita sampai memimpin peperangan. Meskipun ahli sejarah akhirnya mengatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu an saat itu akhirnya salah. Karena dia berani dengan Amirul Mukminin yang saat itu adalah Ali radhiyallahu an. Tapi berbicara tentang watak sikap teguh, itulah Ibunda Aisyah radhiyallahu an ketika meyakini kebenaran dan menuntut keadilan, teguh sikapnya. Wanita ya harus punya sikap gitu. Ya. Tekun beribadah. Tekun beribadah. Tidaklah seorang Sayyidah Aisyah yang berparas cantik, putih, pipinya kemerah-merahan. Rasulullah memanggilnya Humairah, adalah wanita yang cantik, yang apa? Suka beribadah, rajin beribadah. Abidah, wanita yang rajin beribadah. Waalaikumsalam. Itulah Ibunda Aisyah. Dalam sejarah dicatat, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuannya Ibunda Aisyah radhiyallahu an, di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu an, istri yang paling dicintai di antara istri-istrinya yang saat itu hidup adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Tetapi Rasulullah telah mengikrarkan dia di hadapan para sahabat. Suatu saat Rasulullah ditanya di hadapan orang yang banyak. Nabi janjane lho nggih. Di antara garwane jenengan nih, wanita-wanita di antaramu, siapa yang paling engkau cintai? Dawuhnipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Orang yang dicintai. Dalam riwayat yang lain, Sayyidah Aisyah itu dinyatakan engkau bagian makanan yang paling lezat di antara makanan yang lezat. Masya Allah ya. Ini luar biasa ini ya. Luar biasa. Lah, apa yang dinyatakan oleh Rasulullah? Kenapa kok sampai mencintai? Karena bukan alasan sekedar fisiknya yang cantik, karena dia istrinya yang dinikahi dari gadis, satu-satunya istri Rasul yang dari gadis cuma Aisyah, bukan sekedar itu. Tetapi karena memang Aisyah ini, Sayyidah Aisyah ini mempunyai keutamaan apa? Hebat dalam ibadah. Sejarah mencatat bahwasanya Sayyidah Aisyah itu ketika Rasulullah setelah wafat, dia melakukan puasa wisol, puasa dahr. Puasa dahr bukan puasa wisol. Puasa dahr. Apa puasa dahr? Puasa sepanjang hari. Para alim ulama berbeda pendapat, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berbeda pendapat, tetapi Ibunda Aisyah dengan madhab fikihnya, karena Ibunda Aisyah itu dalam beberapa keterangan ulama, beliau membina sebuah madhab Aisyah. Jadi di kalangan para sahabat saat itu sudah muncul madhab-madhab.
Jadi madhab itu bukan diawali dari Imam Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hambal, dan Syafi'i. Itu puncak dari madhab fikih. Puncak dari madhab fikih ada 4 besar. Tetapi ketika masa para sahabat masih hidup, itu muncul madhab-madhab di mana sekolah-sekolah, madrasah-madrasah antara satu dengan satu yang lainnya berbeda-beda. Secara fikih sudah berbeda-beda. Ada madhabnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ada madhabnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya. Ada madhabnya Sayyid bin Sabit. Ada madhabnya Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Di mana madhabnya Aisyah radhiyallahu an saat itu menguasai Madinah. Beliau punya murid-murid yang banyak. Urwah muridnya yang sangat terkenal. Anas bin Malik banyak meriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Luar biasa. Cerdas. Bahkan istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis yang paling banyak, top skor. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, periwayat terbanyak. Yang kedua adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu an, periwayat hadis yang terbanyak. 1000-an lebih. 1000-an lebih meriwayatkan. Ini hikmahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu an ketika masih kecil dan ditinggal juga ketika masih muda. Lah umur 18 Ibunda Aisyah radhiyallahu an itu ditinggal wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berumur 18. Biasa anak. Sedangkan meninggalnya Ibunda Aisyah radhiyallahu an itu umur 66 dalam riwayat. Ada yang mengatakan 68 lagi dalam ahli sejarah. Artinya Ibunda Aisyah radhiyallahu an itu hidup dalam keadaan menjanda. Janda muda saat itu dengan kemuliaannya. Beliau cantik, beliau cerdas. Beliau seorang murabbi, tawadu, seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Beliau juga seorang ulama. Yang dimana para sahabiah dan para tabiin wanita, para tabiin yang wanita saat itu, para istri-istri sahabat, para anak-anaknya sahabat yang wanita, saat itu semuanya belajar di madrasahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Diajarkan hadis-hadis. Begitu juga para tabi'in, begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang mereka berduyun-duyun datang ke Madinah juga berguru kepada. Sebentar jatuh. Saking semangatnya. Ya, kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kalau para ikhwan saat itu, para sahabat mereka belajarnya di balik tabir. Itulah kemudian menjadi sebuah fikih. Afdolnya seorang laki-laki dan perempuan itu kalau belajar ditutup. Ya,
Tetapi tidak menjadi sebuah kewajiban. Tidak menjadi sebuah kewajiban. Hanya afdoliyah. Dan ini dikerjakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an ketika para tabi'in, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in belajar dengan Ibunda Aisyah itu ditutup sater. Jadi tidak kelihatan wajahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Tidak kelihatan, ditutup dengan sater. Saking alimnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu an puasa selama 40 tahun. Berbuka hanya ketika Yaumul Tasrik dan hari Idul Fitri. Ulama sekali lagi, ulama khilaf. Yang melakukan hal seperti ini tidak sendirian kok. Dalam beberapa sejarah, kalau kita buka Tobaqot ya, ada salah seorang sahabat sama. Selama Rasulullah SAW itu hidup, ada seorang sahabat, saya lupa ya. Ka'ab bin Ubay atau siapa. Itu dia jarang melakukan sunnah. Ketika Rasulullah sudah situ, akhirnya dia puasa seumur hidup. Dan ternyata Ibunda Aisyah itu juga sama. Dalam beberapa keterangan para ulama, Ibunda Aisyah itu berpuasa seumur hidupnya. Puasa dahar. Kalau teman-teman Nahdien nyebutnya dalail. Poso terus selawasi. Dalail. Poso dalail. Itu dikerjakan oleh Ibunda Aisyah. Jadi boleh. Ya. Meskipun sekali lagi para ulama berbeda pendapat. Kalau yang ada dalam pembahasan kitab fikih itu memang paling rentet poso itu ya poso Daud, sehari puasa sehari berbuka, ya, yang sebagaimana disabdakan oleh Habibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya ada pantas kalau Ibunda Aisyah itu puasa seumur hidup. Lah gimana dia janda? Muda, cantik, ya, sweet, Humairah, cerdas. Kalau kita meruntut ke belakang, ada salah satu sahabat sing ngincer-ngincer jandanya, Ibunda Aisyah radhiyallahu an, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu aja wis diincer dengan sahabat radhiyallahu an. Ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, Tolhah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Tolhah. Itu diincar itu. Sejak dulu wes ngincer. Wow, ternyata nikah karo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lemes deh nih. Ketika ya namanya manusia, sahabat itu kan ya manusia toh. Dia ngerti. Garwane Rasulullah ayu ya ana seneng kok. Ya seneng. manusiawi. Lho sama kok lho ana jamaah itu sama saja kok. Ngerti bojone ustaz ayu padha ae dilirik, seneng lho bojone ustaz wayune ramajat. Ya nama manusiawi ya. Memang kalau diungkapkan ora patek sopan ini. Tapi itu ada dalam kisah. Anda lihat dalam bukunya Ustadz Salim Afilah. Dan ini beberapa pekan lalu, saya statuskan dalam Facebook saya ya. Tentang cinta pertama itu tak pernah pudar. Jadi cinta orang itu kalau sudah punya cinta pertama yang menggejolak, itu sulit untuk pudar. Dan jenengan cinta pertamanya dulu sama siapa? Gitu ya. Jenengan pernah jatuh cinta dengan si fulan A. Ternyata tidak jadi. Itu ngantek tuwek entah. Itu angil dilangi. Kepethuk niku ya rasane Pak piur ngono. Ternyata ada sahabat itu yang cinta
Sahabat itu Tolhah kalau nggak salah. Awalam itu saya lupa. Ada salah satu sahabat yang cinta pertamanya itu kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Cinta pertamanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Bahkan suatu saat gedem-gedem. Wow, besok. Nek wis ana sedone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing bakal ngelamar pertama kali Sayyidah Aisyah aku sing bakal ngelamar Sayyidah Aisyah rikala mangke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedo. Lah bergumamnya sahabat ini menjadikan turun ayat. Turun ayat apa? Tentang larangannya kaum muslimin menikahi para jandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya seperti itu, nggih. Lah nek bojone ustad jenengan nginteng-nginteng ra apa-apa. Besok nek Ustad Denok sedo, soale garwane Ustad Denok niki ayune ora majat seumpama. Besok aku sing bakal ngelamar, pengen meneruskan perjuangan Ustad Denok. Anak-anake pengen tak openi. Ora apa-apa. Nggih, asal bojoku gelem ae karo jenengan. Ya ora apa-apa. Besok nggih. Oh, Ustad ini nek sedo bojone ayu we. Aku bakal ngelamar. Nek bojone Ustad, garwane Ustad, ndak apa-apa. Jenengan terus ke. Tapi nek garwane Rasulullah, istrinya Rasulullah setelah meninggal tidak boleh dinikahi. Haram. Tidak boleh dinikahi. Haram. Maka turunlah ayat tentang larangan menikahi jandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah umul mukminin. Mereka itu adalah umul mukminin. Mereka itu adalah ibunya kaum muslimin. Bagaimana engkau akan menikahi umul mukminin? Ibumu engkau nikahi, tidak boleh. Tidak boleh. Maka meskipun Ibunda Aisyah itu menjadi janda muda yang cantik jelita, umur 18 tahun, dan umurnya panjang hingga 60-an tahun. Sebagian riwayat sampai 66, sebagian riwayat sampai 68. Ya. Dan sedo ketika bulan Ramadan. Kenapa saya angkat hari ini? Karena di antara riwayat adalah Sayyidah Aisyah itu meninggal tepat tanggal 19 Ramadan. Sebagian riwayat mengatakan 17 Ramadan. Sebagian riwayat mengatakan 27 Ramadan. Yang jelas Ibunda Aisyah itu sedo wafat ketika bulan Ramadan. Kalau Ibunda Khadijah juga Ramadan ketika tanggal 11 Ramadan. Ya. Jadi seperti itu. 40 tahun. Maka wajar. Agar nafsunya tidak muncul. Tidak punya anak. Ibunda Aisyah radhiyallahu an tidak dianugerahi anak. Para ulama menyitir hikmah tentang keutamaan Ibunda Aisyah. Hikmah Allah sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu an
bisa konsentrasi terhadap ilmu. Apa kata Marwah? Apa kata Urwah? Seorang tabi'in dia. Urwah bin Zubair. Muridnya Ibunda Aisyah. Ya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Kalau engkau, artinya saya ingin menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah itu orang-orang yang apa? Yang zakiyah, cerdas. Zakiyah, cerdas, pintar. Ini diabadikan di dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Ya Sayyidah Aisyah, kalau engkau cerdas dan banyak meriwayatkan hadis karena engkau adalah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau adalah orang yang lihai, hebat dalam masalah sanad, periwayatan nasab, orang yang ada di Madinah maupun ada yang di Makkah, hafal semua. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, ketika masa Abu Bakar, bahkan ketika Muawiyah, itu kan kalau bahasa sekarang itu Dewan Penasihat Kepresidenan. Dewan Penasihat Kepresidenan kan sekarang. Kalau zaman dulu Dewan Penasihat Kekhalifahan Muawiyah. Itu kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu an adalah pakar soal nasab. Ngerti betul si fulan anaknya siapa, si fulan dari kabilah mana, si fulan dari ini, dari ini. Bila ada persilangan nasab, persilangan sanad, Ibunda Aisyah yang ngerti ini anaknya ini kabilahnya ini. Itu adalah Ibunda Aisyah cerdas dalam masalah sanad, cerdas dalam masalah nasab. Wajar, kenapa? Bentar, copot lagi. Benar ya. Wajar, kenapa? Karena bapaknya Abu Bakar Siddiq itu juga pakar seperti ini. Pakar masalah sanad, pakar masalah nasab. Jadi wajar. Tapi yang tidak masuk di akal bagi Urwah adalah, "Lho jenengan, wahai Sayyidah Aisyah, Anda kok pakar dalam masalah kedokteran?" Jadi Ibunda Aisyah ini juga pakar dalam masalah kedokteran ya. Beliau luar biasa. Beliau dalam beberapa catatan sejarah, beliau juga sebagai seorang tobibah, dokter wanita. Dokter wanita. Kalau kita membuka di dalam sejarah, Ibunda Aisyah itu terjun perang. Terjun di medan perang ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud. Sebagai apa? Sebagai perawat. Jadi ikut andil di medan jihad itu Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Makanya wajar kalau ketika terjadi maaf sekali lagi pro kontra antara Ali dan Ibunda Aisyah, itu kemudian Ibunda Aisyah berani memimpin pasukan dalam perang Jamal saat itu. Dalam beberapa riwayat dikatakan tidak sampai terjadi perang. Memang pas Ibunda Aisyah memberangkatkan pasukan tapi tidak sampai terjadi perang. Dalam riwayat sempat terjadi perang tapi hanya kecil saja. Sejarahnya berkata seperti itu. Itu wajar saja. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut andil di medan tempur. Dan sampai terjadi fitnah. Ada dalam buku, sampai terjadi fitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah hadisul ifki. Ya hadisul ifki. Goncang saat itu. Di dalam surat An-Nur ya, hadisul ifki itu.
di mana Ibunda Aisyah saat itu dituduh berzina. Syekh Muhammad Mahmud Nida itu punya kitab namanya Minal Qisasil Haq, yaitu kisah-kisah yang hak, yang tertuduh tapi tak bersalah. Di antaranya adalah Ibunda Aisyah Ummul Mukminin dituduh berzina oleh kaum munafikin, dan ini menjadi fitnah besar saat itu, sampai Rasulullah SAW itu ngenes atine, ngenes batine. Ibunda Aisyah sampai tidak ditemui, wes kowe mulai dhisik. Ken pulang tenggene daleme Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an saat itu. Ya. Ngenes bingung, kasak kusuknya. Itu ceritanya panjang, itu kalau kita ceritakan harus satu kisah sendiri itu ya. Bagaimana orang-orang munafik itu ketika merongrong kekuasaannya Rasulullah SAW di Madinah, itu diantaranya adalah mengeluarkan opini-opini jahat. Jadi watak karakter orang-orang munafik itu sukanya mengeluarkan opini-opini jahat untuk merongrong kekuasaan. Maka wajar bila hari ini ada orang-orang yang merongrong kekuasaan, baik kekuasaan negara, baik kekuasaan organisasi, baik kekuasaan jamaah, itu dengan apa? Dengan mengfitnah, merongrong membuat cerita-cerita palsu, merongrong membuat cerita-cerita yang tidak benar. Itu merongrong ingin mengambil kekuasaan, carane ono-ono. Itu wis watake orang munafik. Wataknya orang munafik. Tetapi Ibunda Aisyah radhiyallahu an akhirnya sukses, karena memang Ibunda Aisyah adalah wanita suci yang tidak pernah berzina. Wanita suci yang selalu menjaga akhlak dan adab, yang selalu menjaga hubungan laki-laki dan perempuan. Itu sifat watak karakter. Ini nasihat untuk kaum muslimin, terutama wahai para muslimah, jaga akhlakmu, jaga komunikasi ketika engkau berbicara dengan laki-laki. Ketika engkau berbicara dengan yang tidak muhrim, jaga akhlakmu. Ketika suamimu tidak di rumah, jaga akhlakmu. Kalau engkau menjadi seorang gadis, jaga akhlakmu. Ketika engkau menjadi seorang istri, jaga akhlakmu. Ketika engkau menjadi seorang janda pun, jaga akhlakmu. Ojo kluyar rono, kluyuran rono, kluyuran rene, senajan dadi rondo sakarepe dhewe. Jangan. Janda kalau menjadi keliaran kemana-mana akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah. Oh, aku janda kok. Lah janda metu rono metu rene jadi fitnah kamu. Ya, bahaya. Kapan-kapan perlu kita bahas fikih of the janda. Nah, saya sudah menulis beberapa poin-poin penting apa itu janda. Kapan seseorang disebut janda? Kapan janda punya hak, kapan seseorang diperbolehkan untuk menjadi janda, gitu ya. Kapan seorang istri mengajukan janda kepada hakim, gitu. Kapan janda itu masih layak menikah dan kapan janda itu sudah tidak layak menikah. Bagaimana janda terhadap anaknya dan bagaimana janda kepada mantan suaminya. Bagaimana bila janda itu berkreasi dan berdakwah? Bagaimana bila janda itu aktif dalam sebuah gerakan? Bagaimana bila janda itu kemudian ingin mengabdikan diri kepada Islam? Itu ada fikihnya. Saya sudah mulai mereng-reng itu ya. Bagaimana berbicara tentang pernak-pernik janda biar tidak terjadi fitnah. Karena ini hari ini banyak sekali fitnah gara-gara janda. Ini benar. Dan termasuk kenapa kita angkat Ibunda Aisyah radhiyallahu an hari ini. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu an berhasil menjadi janda yang suci. 40 tahun menjanda.
40 tahun menjanda loh Rasul. Ibunda Aisyah itu. Dan berhasil. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu an itu meninggal. Itu Masya Allah. Masya Allah. Itu ditulis di dalam kitab Imam Al-Muwatta. Dan ditulis di dalam sejarah-sejarah. Tidaklah Madinah itu seperti hari raya. Seakan-akan seperti hari raya. Banyak orang berkumpul di malam hari. Karena Ibunda Aisyah saat itu meninggal di malam hari. Ibunda Aisyah saat itu meninggal di malam hari. Setelah sholat witir. Setelah sholat witir. Ibunda Aisyah kemudian meninggal. Kalau sakitnya itu sudah lama. Setiap orang berjenguk. Di antara orang yang ingin menjenguk Ibunda Aisyah adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ingin sekali menjenguk Ibunda Aisyah. Tapi Ibunda Aisyah berkali-kali menolak. Tadi para sepupunya, keponakannya, muridnya selalu merayu. Ya Sayyidah Aisyah, izinkanlah Ibnu Abbas untuk menjengukmu. Kenapa coba? Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah menjaga betul marwah sebagai seorang istri Nabi. Menjaga betul marwah sebagai seorang muslimah. Menjaga betul marwah sebagai seorang janda yang solihah. Sehingga setiap laki-laki yang ingin menjenguknya itu nggak mudah. Betul dilihat nasabnya dulu. Bagian dari nasab atau tidak. Bagian ada kedudukannya apa tidak. Akhlaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu an menjaga betul saat itu. Karena dirayu-rayu akhirnya Ibnu Abbas itu diperbolehkan. Kenapa coba? Ibunda Aisyah saat itu tidak mau Ibnu Abbas itu menengoknya. Kenapa? Karena berkali-kali orang yang menjenguk Ibunda Aisyah yang sedang sakit itu kebanyakan memuji beliau. Dan Ibunda Aisyah tidak pengen dipuji-puji. Setiap Ibunda Aisyah ditanya, bagaimana kabarmu? Wahai istri Rasulullah. Jawabannya Ibunda Aisyah selalu, alhamdulillah bi khair. Dan ketika dipuji-puji, Ibunda Aisyah selalu mengatakan, andaikan aku menjadi sebuah batu. Berarti Ibunda Aisyah nggak senang dipuji-puji. Dan Ibunda Aisyah wis krasa nek Ibnu Abbas nanti datang, dia pun nanti akan mengeluarkan pujian-pujian kepada Ibunda Aisyah. Maka dia tidak mau. Tetapi karena bujuk rayu dari keponakan-keponakannya tentang karena beliau pengen mendoakanmu, hai Ibunda Aisyah. Maka diiyakan. Betul, ketika Ibnu Abbas diizinkan untuk menjenguk, apa yang terjadi? Pujian tiada henti. Wah, pujiannya wong pinter kepada orang pinter, ilmu. Dari situlah akhirnya semua orang yang datang mencatat pujiannya Ibnu Abbas kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini dicatat dan Ibnu Sa'ad dalam ilmu tobaqotnya ya, di sejarah. Itu menjadi ilmu, menjadi fikih. Tidaklah setiap manusia itu yang bertayamum. Ibunda Aisyah mesti dapat pahala. Karena soal tayamum itu turun, ayat tayamum itu turun. Itu gara-gara apa? Gara-gara peristiwanya Ibunda Aisyah. Tidaklah seseorang itu berwudu. Ibunda Aisyah mesti mendapatkan pahala. Kenapa? Karena syariat wudu itu ada. Syariat wudhu itu ada. Itu dalam ayat tayamum. Surat Al-Ma'idah itu. Itu dari Ibunda Aisyah. Dan tidaklah seorang laki-laki dan perempuan itu bermanja-manja. Itu karena pasti Ibunda Aisyah mendapatkan. Kenapa? Karena semuanya itu dari riwayatnya Ibunda Aisyah. Tentang sunnah fitrah. Cukur kumis, manjangkan jenggot, nyukur bulu kemaluan, potong kuku, bersiwak, kerik. Ini dari Ibunda Aisyah.
seorang laki-laki dan perempuan bermanja-manja. Rasulullah sholat. Tidaklah seorang itu melakukan qiyamul lail, sholat raweh, terutama wong Muhammadiyah, konco-konco Muhammadiyah, konco-konco Wahabi, Salafi. Itu kan sholat raweh 11 rakaat, 13 rakaat. Itu yang meriwayatkan Ibunda Aisyah. Yang meriwayatkan siapa? Ibunda Aisyah. Ribuan. Dan lihat skenario kotor kaum Syiah laknatullah. Lihat skenario kotor Syiah laknatullah, yang sebagian para ulama mengatakan Syiah itu adalah kafir, sebagian ulama mengatakan Syiah itu adalah sesat, Rafidhah menyimpang, bahkan sebagian ulama mutaakhirin hari ini mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam, bahwa Syiah itu agama tersendiri yang namanya agama Syiah. Kenapa? Dalam lisannya orang-orang Syiah itu busuk. Busuk. Syiah laknatullah mengatakan bahwa Ibunda Aisyah itu pelacur. Na'udzubillah, subhanallah. Saya pengen menangis ketika orang-orang Syiah itu selalu melaknat Ibunda Aisyah, dianggap sebagai pelacur. Na'udzubillah, subhanallah. Terlaknat kaum Syiah, terlaknat kaum Syiah. Ya, terlaknat kaum Syiah, terlaknat. Lisannya orang-orang Syiah itu pagi, siang, sore itu melaknat manusia-manusia mulia di dalam Islam. Kata orang Syiah, 2 laki-laki yang terlaknat di dunia dan 2 perempuan yang terlaknat di dunia. Apa kata orang Syiah? 2 laki-laki yang terlaknat di dunia adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan 2 wanita yang terlaknat di dunia adalah anaknya Abu Bakar Siddiq, yaitu adalah si keledai pelacur Aisyah. Na'udzubillah. Mulut yang kotor, busuk. Yang kedua adalah anaknya Umar bin Khattab, yaitu Hafsah. Maka ikhwan dan akhwat, di dalam masalah perbedaan antara ahli sunnah dan Syiah itu tidak ada khilafiyah. Semuanya masalah usul. Dan jangan pernah sekali-kali kita mentoleransi Syiah. Hati-hati bila ada Syiah di Blora ini, sudah ada Syiah. Syiah menggurita. Hati-hati dengan Syiah. Mereka mengeklaim bahwa dirinya adalah pecinta Ahlul Bait, pecinta dari Fatimah, pecinta dari Husain, pecinta dari keturunan-keturunan Rasulullah. Bohong. Bohong. Mereka bukan pecinta Ahlul Bait. Kalau mereka mencintai Ahlul Bait, maka mereka mencintai Abu Bakar, mereka akan mencintai Umar, mereka akan mencintai Ibunda Aisyah yang istrinya Rasulullah, mereka akan mencintai Ibunda Hafsah yang istrinya Rasulullah. Tapi mereka tidak. Orang-orang Syiah mengatakan semua para sahabat kafir. Orang-orang Syiah mengatakan semua para sahabat kafir. Kecuali beberapa saja. Miqdad, Bilal, Salman Al-Farisi, Utsman, Ali. Ali jelas dipuja-puja. Ali. Itu. Dan semuanya hampir kebanyakan dikatakan kafir menurut dia. Astagfirullahaladzim. Dan hari ini Syiah punya negara namanya Iran. Iran itu negara kafir Syiah. Ya, hati-hati dengan Syiah ya. Ajaran Syiah hati-hati. Mereka menghalalkan nikah kontra dihalalkan bagi mereka. Wah, getem-getem saya kalau udah bicara Syiah itu. Laknatullah kok. Mereka menjual agama. Di Indonesia ini di Bogor banyak nikah kontra.
Di Jawa Tengah ini Jeporo banyak Syiah. Mereka adalah orang-orang yang membenci Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Hati-hati ya. Hati-hati dengan ajaran Syiah lanatullah. Ahli sunnah wal jamaah bersikap tegas bahwa Syiah adalah Rafidhah, orang yang menyimpang, kaum yang menyimpang. Kok sampai Syiah? Terakhir mau nging. Pak Ustadz, bolehkah mandi junub bila tidak ada air diganti dengan tayamum? Suwun, boleh. Namanya li'iqramatil waqt. Li'iqramatil waqt adalah di dalam madhab Syafi'i adalah menghormati waktu. Ketika Anda junub, kemudian Anda mencari air, saat itu Anda tidak ketemu, maka yang Anda lakukan adalah tayamum. Kenapa? Karena waktu Anda saat itu harus sholat. Maka sholat yang dilakukan adalah sah. Tapi ketika nanti sudah ketemu dengan air, maka Anda diwajibkan menunaikan sholat. Menunaikan mandi. Karena sudah ketemu dengan air. Dan ketika panjenengan ketemu airnya itu lama, maka sesungguhnya tayamum itu hanya boleh dilakukan untuk satu kali sholat. Tidak boleh untuk berkali-kali sholat. Maksudnya bagaimana? Sholatnya sekali. Kalau mau sholat lagi, tayamum lagi. Tidak seperti wudhu. Kalau wudhu itu sekali wudhu boleh untuk berkali-kali sholat. Selama tidak batal, tidak harus wudhu. Tetapi kalau tayamum hanya untuk satu kali sholat. Tapi kalau wudhu, Anda bisa berkali-kali sholat. Seperti itu ya. Barakallahu fikum, sudah mau masuk. Jadi Ibunda Aisyah sedo ketika bulan Ramadan. Ikhwan, terakhir. Ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah adalah mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak mencela sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Meskipun Muawiyah, meskipun Abu Sufyan, tidak boleh kita cela. Tidak boleh kita cela. Kalau Anda ketemu di antara kita, kalau Anda ketemu di antara ustadz, di antara kiai, mereka mencela para sahabat, mencela sahabat, mencela Muawiyah, mencela Abu Sufyan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati orang yang seperti ini. Karena ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah adalah menghormati, menyayangi, mendoakan, dan meyakini para sahabat itu semuanya masuk Islam, para sahabat itu sampai masuk surga, dan mereka wajib kita hormati. Perselisihan antara mereka, perselisihan antara para sahabat satu dengan satu yang lainnya, kita berlepas diri dan kita tidak berani berkata-kata. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, iktikaf. Kalau tidak di masjid, di rumah masing-masing. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata ini dewe.